Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakia Nadiaza dari NIMHA 07-20176. Saya dari Prodi Agroteknologi kelas E angkatan tahun 2020. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester di mata kuliah Kewarganegaraan semester 1 ini. Saya memilih pembelajaran penegakan hukum dan HAM untuk dijadikan sebagai tema dari video ini. Saya memilih tema ini dikarenakan seperti yang sudah diketahui, dewasa ini banyak sekali perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan yang melanggar norma dan aturan, tetapi seiring berjalannya waktu justru masyarakat malah memakluminya dan menganggap hal yang sudah biasa. Bahkan untuk saat ini banyak sekali kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Namun masyarakat terus berkata bahwa sudah biasa, atau berkata bahwa udah nggak kaget lagi, seolah-olah seperti pasrah, seakan-akan sudah tidak memikirkannya lagi sebagai hal yang serius. Padahal untuk hal-hal seperti itu tidak bisa kita biarkan dan apalagi sampai memakluminya. Berikut merupakan cuplikan video yang semoga bisa membuka kesadaran lebih dalam lagi dan mengubah pola pikir masyarakat untuk lebih peduli lagi terhadap lingkungan sekitar. Indonesia. Katanya, ketika mendengar namanya, seketika terbesit di benak semua orang akan kekayaan sumber daya alamnya dan berbagai keindahan alamnya. Pantai yang berderu kencang, dinginnya suasana di tengah kabut pegunungan, sumber air yang melimpah ruah, jernihnya air laut bak lembaran kaca yang tertiup angin. Tidak hanya itu, semua orang pasti akan dibuat jatuh cinta oleh penduduknya yang ramah, kehidupan yang terlihat damai dan tentram, jatuh cinta dengan beragam keunikan akan suku dan kebudayaannya, indah, mempesona, dan sangat kaya. Ya, itulah negeriku. Namun malang, seiring berjalannya waktu, kekayaan alam dengan sumber daya yang berlimpah bisa dijadikan bumerang oleh mereka yang tak bertanggung jawab. Dilahap habis semua kekayaan untuk kepentingannya sendiri. Kerakusannya membuat mereka lupa akan hak orang lain. Tidak hanya itu, sumber daya alam yang mereka lahap pun belum cukup. Bayangkan, di balik ramahnya raut wajah mereka yang tak bersalah, terdapat sebagian hak mereka yang hilang dari dirinya tanpa mereka sadari. Para oknum tidak bertanggung jawab merampasnya dengan tidak ada rasa iba. Malang, seiring berjalannya waktu, para oknum pemimpin negeri lupa akan kewajibannya. Rakyat yang seharusnya mereka buat sejahtera dan bahagia, namun di balik senyum dan tawanya selalu ada rasa cemas akan kepastian masa depannya. Satu lagi, hal buruk yang kemungkinan terjadi, sifat seperti ini bisa saja tertanam dalam diri kita tanpa disadari. Hal tersebut menggambarkan betapa urgensinya kita, khususnya para generasi penerus bangsa, untuk tetap waspada dan berhati-hati. Karena bisa saja tanpa disadari kita sudah memupuk perilaku seperti itu, yaitu perilaku melanggar hak orang lain serta menyalahgunakan kewajiban diri sendiri. Memaklumi perilaku keji dengan dalih, sudah biasa. Terkadang juga dapat disadari kita melakukan pelanggaran dan membentengi diri dengan berkata, yang lain juga banyak yang seperti itu. Cuek dan pasrah dengan keadaan negeri yang tidak baik-baik saja. Bahkan hanya untuk sekedar menyelamatkan banyak orang dengan cara berdiam diri saja di rumah masih juga tidak dilaksanakan. Indonesia negara hukum. Segala upaya selalu dilakukan demi mewujudkan negara hukum yang sesungguhnya. Akan tetapi sampai saat ini juga masih banyak kasus pelanggaran mengenai hukum itu sendiri. Peringatan anti korupsi dan HAM sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Namun, di sisi lain, kasus korupsi malah terus bertumbuh. Pelanggaran HAM ada di mana-mana. Sikap memaklumi dan cuek ini menjadi sesuatu yang fatal. Sudah seharusnya sebagai generasi muda penerus bangsa kita tidak boleh bungkam. Bayangkan saja,
Di masa depan nanti, negara ini dipimpin oleh pemimpin yang cuek dan mudah memaklumi segala hal. Tidak bisa dibayangkan seperti apa negeri ini di kemudian hari. Tidak hanya generasi muda, orang dewasa pun sangat berpengaruh dalam hal ini. Pendidikan untuk generasi berikutnya oleh para orang tua dan orang dewasa sangatlah berpengaruh dalam karakter generasi berikutnya. Orang tua dan orang dewasa merupakan contoh dan panutan yang sudah sepatutnya mereka selalu memperhatikan dan berhati-hati dalam bertindak. Pada akhirnya, peran seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan. Kita tidak bisa saling menyalahkan dan saling tunjuk-menunjuk untuk menegakkan kebenaran. Jangan mau mengikuti arus ibarat air yang mengalir dan berakhir pada pembuangan limbah. Bayangkan, membiarkan melihat tawa dan senyum mereka padahal haknya hilang tanpa disadari. Apakah kita tega? Dan apakah kita mau mengalir seperti air limbah tersebut? Tentu tidak, kan? Memupukkan kesadaran, sikap saling mengingatkan, menegakkan kebenaran walau sendirian tidak akan membuat seseorang menjadi jatuh terpuruk. Kalaupun sampai kita harus berakhir, nama kita akan tetap tertinggal sebagai nama yang mulia di mata Tuhan dan makhluknya. Jangan pernah bungkam, selalu tegakkan kebenaran dan keadilan, meski itu pahit. Kebenaran berwajah cerah, bermata kumilau. Kebenaran selalu berkumandang mengangkat mukanya. Jiwa kebenaran selalu teguh, berjalan harus ke depan. Kebenaran tak punya kekhawatiran atau kebimbangan. Napas kebenaran itu kekal. Keabadian adalah masa lampaunya. Kebenaran itu akan ada selamanya, dan kebenaran itu kekal. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat